Halo, selamat siang semua. Halo. Halo, selamat siang Ibu. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik Bu. Baik, Bu. Baik, hari ini kelas kita ada Habibah, ada Rose, ada Alexa, dan ada Ayu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apakah tampilan layar saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Nah, pembelajaran kita pada hari ini adalah produk budaya Indonesia untuk tahapan MIPA 2. Nah, tujuan pembelajaran kita, sebelumnya saya slideshow dulu. Nah, tujuan pembelajarannya setelah mempelajari topik ini, kamu diharapkan mampu menyimpulkan isi teks deskripsi tentang kain sasirangan dari Provinsi Kalimantan. Tepatnya Kalimantan. Tidak ada yang tahu? Tidak, Bu. Ya Bu. Baik, kita lanjut. Nah, produk budaya itu khususnya di Indonesia adalah bisa berupa souvenir, pakaian, aksesoris, dan lain-lain yang masuk ke dalam dunia industri yang kemudian akan dipasarkan, kemudian digunakan oleh banyak orang, baik orang Indonesia maupun orang di luar dari negara Indonesia. Nah, kemudian ada yang tahu kita akan belajar produk budaya apa untuk hari ini? Ada yang bisa menjawab? Rose mungkin atau Habibah? Alexa mau menjawab? Produk budaya Indonesia, Bu. Baik, kita lanjut. Nah, untuk gambar yang saya tampilkan, apakah kamu pernah melihat gambar ini? Siapa yang pernah melihat gambar ini? Maaf Ibu, di tempat saya gambarnya tidak terlihat Bu. Tidak terlihat ya, mungkin koneksi jaringan saya. Coba ditunggu sebentar, apakah sudah tampak? Yang lain ada yang sudah tampak? Belum, Bu. Belum juga. Sebentar. Kalau ini apakah sudah kelihatan? Belum, Bu. Begini, apa sudah terlihat? Belum juga Bu. Belum ya. Sebentar. Sudah kelihatan? Sudah Ibu, Belum. tapi masih loading. Loading. Yang sudah terlihat di tampilannya boleh menjawab apa pernah melihat gambar yang saya tampilkan atau tidak. Pernah, Bu. Pernah Waktu Bu, saya pergi ke apakah Kalimantan ini itu, sama seperti batik Bu? Siapa yang menjawab batik? Saya Ada Ibu Habibah ya? Habibah Bu. Ya, ini memang tampak seperti batik. Ada jawaban lain? Alexa mungkin tadi mau menjawab? Iya, Bu. Kemarin pergi liburan ke Kalimantan, pernah lihat sarung ini, Bu. Sarung apa namanya? Sepertinya saya forget, Bu. Ya,
Eh, Nah, kain ini namanya kain sasirangan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, bisakah kamu menyebutkan ulang nama dari kain yang saya tampilkan gambarnya? Ulang. Kain Kain sasirangan. saringan. Dimulai dari Alexa dulu, kain apa? Kain Kain sasirangan. sasirangan. Iya, benar sekali. Habibah mau menjawab? Saya tidak bisa, Bu, mengucapkannya. Kain sasirangan. Ya, benar, kain sasirangan. Baik, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita ke soal yang tadi, kita lihat video terlebih dahulu. Sebentar, saya akan tampilkan. Nah, untuk video ini mohon diperhatikan dengan baik ya. Nah, kalau dari tadi Rangga udah ajakin aku jalan-jalan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kali ini aku pengen beli oleh-oleh untuk mama dan juga kakak aku. Kira-kira oleh-oleh apa ya? Nah, paling cocok buat kamu nih oleh-olehnya adalah kain khas dari Banjarmasin, kain sasirangan, Del. Nah, di sini kain sasirangan ini menggunakan bahan pewarna alami, Del. Spesial banget dong ya. Contoh itu tuh Buah apa ini? buah gincu. Buah Jadi gincu. digunakan buat pewarna, salah satu pewarna dari kain sasirangan, Del. Dan juga kalau dia pewarna alami otomatis lebih ramah lingkungan. Apalagi kalau di Banjarmasin itu kan kota 1000 sungai ya. Betul. Jadi ketika limbahnya mungkin dibalikin ke sungai tidak akan merusak Mencemarin lingkungan. Tak hanya berburu oleh-oleh, Delvia dan Rangga juga melihat langsung pembuatan kain sasirangan dengan pewarna alami. Tahu nggak guys, selain ramah lingkungan, kain dengan pewarna alami relatif lebih aman dipakai karena tidak menggunakan bahan sintetis. Bentar aku taruh kamera dulu ya. Iya. Ini nih, Del. Beberapa bahan alami yang digunakan buat pewarna kain sasirangan. Ini tadi yang gincu itu bukan? Ya, buah yang ada di depan tadi itu. Nah, ini buah ini. Hasilnya? Hasilnya berwarna oranye nih, Del. Oranye. Nah, juga ada di sebelah sini, Del. Ada juga secang nih, Del. Ini juga buat warna dari kain sasirangan itu. Ini guys, kecang. Nah, warnanya hasilnya juga akan jadi warna merah nih. Sebelah sini ada juga kulit rambutan, Del. Oh, ini kulit rambutan. Juga bisa nih, juga bisa Wah dibuat. guys, ternyata bisa juga ya dipakai ya. Bener. Nanti jadinya warna apa? Warnanya ini warna abu-abu, Del. Oh, abu-abu. Nah, di sebelah sana yang paling spesial tuh. Ini namanya serbuk dari ulin, Del. Oh, kayu ulin. Iya, tahu kan? Iya, tahu aku. Jadi kalau biasanya itu orang di Kalimantan Selatan memakai kayu ulin ini sebagai bahan untuk Fondasi rumah. ataupun bahan-bahan bangunan gitu ya. Betul. Jadi rata-rata rumah di sini menggunakan kayu ulin. Iya, Del. Nah, berarti ini pemanfaatan dari limbahnya dong ya. Betul sekali. It was a fire, and your love took me higher. Something so different, I didn't know how to do. Ya guys, sekarang kita udah barengan sama Nang Ibnu yang bakal kasih lihat pembuatan pewarna alami untuk kain sasirangan. Step awalnya dari mana? Iya, pertama kita rendam ke larutan TRO guna Betul. membersihkan noda-noda yang ada di kain. Jadi, Sambil dikucek-kucek dikit gitu ya. kita masukkan ke Ini apa nih, Nak? Apa nih, Nak? Iya, ini larutan hasil rebusan kayu ulin. Jadinya seperti ini nih. Coklat kemerahan kayak gini. Iya, coklat kemerahan ya. Guys, kalau setelah dicelupin ternyata warnanya lebih coklat dibandingkan waktu masih jadi larutannya aja ya. Betul. Bisa dilihat tuh. Rasanya itu pakai apa? Ini apa nih? Ini kapur, ada tawas, kapur, sama tunjung. Tiga ini bisa mengunci sekaligus mengubah tingkatan warna.
Kalian jangan khawatir tuh kalau misalnya mau beli kain sasirangan. Nah, kalau misalnya menggunakan pewarna alami bakal lebih pudar gitu. Nah, jangan khawatir ya, karena memang sudah dikunci warnanya. Tuh guys, tadi kan benar ya, kalau sudah teroksidasi warnanya bakal lebih merah dibandingkan waktu masih direndam. Bisa dilihat langsung tuh. Asal kalian tahu guys, penentuan warna sasirangan tak boleh sembarangan loh. Warna yang dipilih untuk kain sebagai media pengobatan wajib hukumnya disesuaikan dengan penyakit yang ingin diobati. Itu dulu ya guys. Di zaman now, kain sasirangan justru kian berkembang dan menjadi item fashion dan buah tangan yang tak boleh terlewatkan. Guys, aku happy banget karena dari tadi udah nyobain kain sasirangan dan aku jatuh cinta. Jatuh cinta sama. Baik, kita sudah melihat videonya, langsung saja kita akan menjawab beberapa soal. Nah, untuk pertanyaan nomor 1, apa topik yang dibahas dalam video tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan, Habibah. Baik, Ibu. Topik yang dibahas dalam video tersebut mengenai bagaimana pembuatan kain sasaringan. Ya, kain sasirangan ya. Beri tepuk tangan untuk Habibah. Untuk soal pertanyaan nomor 2, ada yang bisa menjawab pertanyaannya, apa bahan pewarna kain sasirangan? Ada Rose, ada Alexa, ada yang ingin menjawab? Baik, Ibu, saya. Silakan, Rose. Jadi, bahan pewarna kain sasirangan itu sendiri yaitu buah gincu seperti cairan kayu ulin, Ibu. Ya, benar sekali ya jawaban dari Rose, beri tepuk tangan. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apa fungsi kain sasirangan pada zaman dahulu? Alexa nih, Alexa belum menjawab. Alexa bisa menjawab? Sebagai pakaiannya, Bu. Bisa menjawab? Kurang tepat? Saya, Ibu. Silakan, Rose. Zaman dahulu, kain sasirangan itu dipakai sebagai pengobatan, Bu. Ya, benar. Jawaban Rose benar, beri tepuk tangan. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana proses pemberian warna kain sasirangan? Ada yang bisa menjawab? Saya ingin mencoba, Bu, boleh? Silakan, Habibah. Dari video tadi dapat saya lihat untuk pemberian warna kain itu dilakukan direbus terlebih dahulu kayu yang disebut oleh Rose tadi, Bu. Lalu kainnya itu dimasak dengan air itu, Bu. Mungkin itu yang saya pahami, Bu. Baik, terima kasih kepada Habibah. Jawabannya benar, namun masih ada yang kurang. Mari kita cek, mari kita bahas untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita jawab tadi. Nah, untuk yang pertama, topiknya itu mengenai kain sasirangan. Yang kedua, bahannya ada buah gincu, kemudian ada cairan kayu ulin.
Yang ketiga, fungsinya yaitu sebagai pengobatan. Nah, yang keempat, diikat dan direndam dalam cairan pewarna alami. Baik, kita lanjut. Nah, pada tampilan ini saya sudah memberikan teks deskripsi mengenai kain sasirangan. Ada yang bisa membaca? Saya, Bu. Baik, silakan Alexa. Kain sasirangan Kalimantan Selatan. Kain sasirangan terbuat dari bahan kapas dan non-kapas. Kain ini adalah kain khas dari suku Banjar. Sebelumnya, kain ini digunakan untuk pengobatan, tetapi sekarang digunakan sebagai pakaian pegawai, pakaian wajib siswa di Provinsi Kalimantan Selatan dan kerudung. Cara pembuatannya yaitu dengan tusuk jelujur, kemudian diikat dengan benang atau tali rafia, dan selanjutnya dicelup. Sudah, Bu. Wah, pembacaannya sudah mulai baik ya. Kita beri tepuk tangan kepada Alexa. Baik, selanjutnya. Nah, kita akan membahas tentang kata penghubung. Apakah kamu ingat pada teks tadi saya memberikan cetak tebal berwarna merah pada kata-kata yang tampil pada layar ini. Nah, ada kata dan, ada yang bisa membacakan? Habibah, bisa membacakan yang pertama? Iya, Ibu. Silakan. 1. Kata dan. Kata penghubung yang menyatakan dua hal yang setara. 2. Kata tetapi. Kata penghubung untuk menyatakan hal bertentangan. Udah, Ibu. Oke, akan saya lanjutkan. Nah, untuk yang ketiga, kata atau. Nah, kata ini kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa pilihan. Contohnya Habibah atau Alexa. Baik, untuk materi ini ada yang ingin bertanya? Atau ada yang tidak dipahami? Tidak ada? Tidak, Bu. Baik. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Baik, jika... Oh, silakan Alexa. Baik, Bu. Jadi kain sasirangan itu dulunya adalah untuk pengobatan dan sekarang digunakan untuk sebagai pakaian. Sudah, Bu. Benar ya, simpulan yang diberikan Alexa. Nah, untuk simpulan secara lengkap dapat kita lihat pada tampilan layar yang mana selain kain sasirangan, kita juga membahas mengenai kata penghubung. Yang kita bahas itu adalah kata penghubung dan, atau, dan tetapi. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta didik untuk hari ini. Silakan dilanjutkan
Silakan kerjakan tugas yang saya berikan setelah Zoom ini berakhir. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.